Amaliyahnya siapakah yang Allah tolak dan amaliyah siapakah yang Allah terima? Di dalam surah Ali Imran ayat 21-22 Allah menjelaskan tentang amal atau amaliyah, ibadah, sholatmu, zakatmu, puasamu dan lain sebagainya seluruhnya tertolak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, sak temene akeh wong yakfuruna kang padha ngingkari sapa ladzina bi ayatillahi kelawan pira-pira ayati Gusti Allah. Orang yang bagaimana yang ingkari ayat-ayat Tuhan. Yang dimaksud ayat ini bi ayatina, maksudnya adalah ilmu tauhid. Maksudnya bi ayatina adalah ayat-ayat yang bersifatkan tersirat, baik muncul dari Qur'aniyah maupun kauniyah. Niki ayat tersirat, bukan ayatnya yang dia dustai, tapi maksud dari ayat itu yang mereka dustakan. Bukan maksudnya ayat Qur'aniyah atau kauniyah yang mereka kufuri, ingkari, tetapi maksud di dalamnya itu yang mereka kufuri, mereka ingkari. Wa yaqtuluna lan padha mateni sapa alladzina, orang-orang yang ingkar tadi, an-nabiyina ing biro-biro nabi oleh mateni bigori hakin kelawan tanpa ono alasan kang den benerake. Maksudnya apa? Apakah yang dimaksud mateni secara fisik? Ndak. Mental, karakter, tabiat ini bentuknya apa? Mendiskriminasikan ajaran dinu tauhid dengan alasan agama dan menyalahkan dinu tauhid dengan alasan agama. Bahkan ini beliau terima para nabi itu dan pengikutnya. Tidak hanya penyampai dinu tauhid yang dia salahkan, bahkan pengikut-pengikut para nabi itu beliau katakan sebagai pengikut atau domba yang tersesat. Ini mereka. Saya tidak mengatakan golongan yang mana, sampai sudah tahu sendiri. Mereka berbagai cara agar supaya dinu tauhid itu tidak digelar di tengah masyarakat. Sebab kalau itu digelar nanti akan mengetahui celah kesalahan tabiat yang dicela Allah di tengah masyarakat. Makanya dia nggak mau menginginkan itu terjadi. Berbagai cara upaya untuk menutupi. Bagaimana caranya umat ini gak paham.
Dengan begitu nanti pujaan jenengan, sesembahan jenengan, pujian jenengan datang seorang figur. Ini jelas sudah keluar dari real dino tauhid. Kan sudah sering kami katakan, perkara yang kau sembah, perkara yang kau puja dan kau puji itu hanya satu, ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhanku dan Tuhanmu yang Maha Esa, yang keberadaannya itu tidak jauh dari dirimu. Ngapain terus kui mujo figur fisik wong liya sementara wonten ada yang mestinya yang harus kau puja dalam diri Anda, dan yang ada diri Anda itulah yang selalu menemani kamu dikala susah dan senang, dikala sakit dan sehat, dikala kau mengalami proses apapun, dia selalu setia padamu. Kau bangun dibangunkan, kau pingin tidur ditidurkan, kau pingin melihat dilihatkan, kau ingin mendengar suara didengarkan. Itulah yang kumaksud urip kang sejati di dalam diri. Lah nyapa atuh-atuh nyembah si makhluk kai, mujo-mujo, sementara lupa akan apa yang ada pada dirinya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Nek urusan perkara kebutuhan fisik atau kebutuhan rohaniah lebih-lebih, jagone ya urip ning awakmu dhewe iku jagone. Tahu jagone ya, yang mencukupi semuanya itu yaitu yang ada pada dirimu. Mengapa banyak manusia khianat dengannya? Iki jenenge salah kaprah, disebabkan wonten ada golongan yang memframing Anda untuk menyembah nama Allah, ngoten lho, sehingga nggak pernah dibuka yang sebenarnya, yang setiap saat dan waktu menemanimu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala wujude urip iku. Golongan mereka takut nek umat iki do ngerti, makanya mau nggak mau secara tidak langsung kau ini dibodohi, nggak dipinterke malah dibodohi, tidak ditunjukkan jalan yang lurus malah disuruh ditunjukkan jalan yang bengkok-bengkok, alias jalan yang menuruti hawa nafsu aja. Jadi bentuk mematikan atau mateni, membunuh itu karakter, tabiat. Bagaimana caranya ilmu itu tidak disampaikan di tengah masyarakat? Ini sebetulnya maksudnya. Ayat ini tidak saya ambil dari ayat ayat secara Qur'aniyah atau kauniyah, tapi yang ditandai di dalamnya yang kami sebut sebagai ayat yang tersirat, itu loh maksudnya. Wa yaqtuluna lan do mateni sapa alladzina kafaru, alladzina ing wong akeh yakmuruna kang merentahake sapa ladina bil qisti kelawan agawe adil minan nasi saking menungso. Mereka juga membunuh orang-orang yang memerintahkan berbuat adil. Siapa? Hakim. Al-Qisti itu maksudnya hakim.
Maksudnya apa? Yang menghukumi ini hak, ini batil adalah mereka-mereka, segala hal persoalan apapun adalah mereka-mereka yang sudah tenggelam di dalam ayat yang bersifatkan tersirat. Sehingga takwil atas semua apa ayat-ayat zahir yang berupa Qur'aniyah dan kauniyah, beliau itu kasih Allah yang tidak dikasihkan orang lain. Sehingga beliau itu sudah tidak diragukan menghukumi mana yang hak dan mana yang batil, segala hal perbuatan apapun. Oleh sebab itu Muhammad, wabashirhum, berilah kabar baik terhadap mereka sopo alladzina kafaru, dengan kabar opo sing katakan baik, bi adzabin alim, kelawan siksone kang agung, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia tidak pernah mengalami ketentraman, kedamaian jiwa, selalu gelisah, baik dikala takdir susah, takdir senang, nggak ada ketentraman. Bojone ya wis ayu, ngene iku sik golek maneh. Bojone ya sik enom, golek maneh. Wis anak itu nyone ya wis Allah cukupi. Jadi Pak, dalam hati kita tidak ada rasa terima kasih, mensyukuri, nggak ada. Sampean delok, sampean tinggal di lapangan sana, orang-orang yang kaya sudah merasa cukup Pak? Ndak, sik kurang dan kurang. Kita yang tidak punya kendaraan, lihat yang sudah punya kendaraan, tanya, Pak, sampean gak kepingin di kendaraan mana? Nek jawab gak kepingin, konten tak jotosane. Loh, iki karakter tabiat orang yang hatinya itu masih memegang ayat secara dohir. Semuanya Pak, tidak saya, tidak jenengan, siapapun, manakala berkarakter seperti ini gak ada puasnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Bahkan dalam ayat lain, keindahan dunia ini dijadikan iblis di hatimu. Satu, terasa indah. Dua, enggak ada puasnya. Sampai mari menikmati istrimu, wis melihat nanti 3 hari 4 hari pingin mana mboten, ngomong enggak apa tak saduki kowe, kecuali sing lara kencing apa, lara kencing manis, apa diabetes, nek iku wis preyo ae. Pun belum lagi setelah kematian lebih ekstrim. Makanya Allah mengatakan wa adallu sabila, luweh nemen siksane. Ini posisi luweh nemen wa adallu sabila, ini setelah kematian. Kalau bahasa jalan yang asalnya gelap, lebih nemen gelapnya. Ya sudah. Jadi babashirhum Muhammad, kasih kabar terhadap orang-orang yang ingkar tadi. Dengan apa? Bi'adzabin alim, dengan siksa yang amat pedih. Bapak Ibu, siapakah golongan yang seperti ini? Dia pintar baca Quran Pak, alim, nggih. Siapa mereka? Yaiku laika, utai mengkunu mereka alladzina kafaru, iku alladzina wong akeh habitat, ai batolat,
iku habita ditolak apa a'maluhum biro-biro ibadai amali mereka baik fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Jadi amaliyah singkatannya hafal Quran, hafal hadis, alim ilmu, ijma' qiyas, sholatnya, zakat, ya sama, ya sholat podo menjenengan, ngaji yo ngaji, tapi ilmune iku ilmu kanggo muja nang makhluk, beda dengan golongan Sayyidina Ali. Ilmune kanggo muja didik ning ati supaya bisa mengesahkan Allah. Beda nek mereka. Wong jalure dhewe-dhewe ya, Pak. Wa malahum lan ora ana utawi kedue mereka apa minasirin utawi wong kang nulung. Artinya apa? Mereka enggak dapat pertolongan. Sudah amaliyahnya itu zong, lagi enggak ada penolong. Siapakah golongan mereka itu? Wahum siapa? Sama sudah tahu sendiri. Intinya Pak, saya tidak ngomong satu-satunya, mereka yang hatinya menolak ajaran ilmu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pun yaitu intinya. Orang yang menolak untuk bertemu Allah, enggak mau. Bahkan dalam ayat lain, orang kalau sudah menolak bi ayatillah, ya otomatis waliqaihi. Artinya orang yang menolak ajaran dinut tauhid justru wong iku yang tidak mau ketemu Allah. Sampai nambah kula niki kan wis disarai Allah lewat sholat toh. Apa sholatnya kaum Khawarij itu waktu sholat antine kok gak iso hudur nang Allah. Iku wis sanepan wis. Ya suka edek iku ketemu saliyane Gusti Allah. Enggak mau ketemu Gusti Allah. Mereka itu mempunyai pedoman ketemu Allah nanti kalau setelah meninggal di akhirat. Nggih, dimaklumi mawon Pak. Karena gak ngerti sejatine akhirat. Ya sudah.